إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma jalla wa ala hadna bisalahan wa subhanahu najahan wa akhiruhu fatahan. Allahumma jalna khayr mimma yazunun wa la tuakhidna bima yakulun waghfir lana ma la ya'lamun. Para sesepuh jemaah Masjid Babul Jannah yang sama-sama kita hormati, yang Allah muliakan, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang barokah ini kita dibangunkan oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan untuk menyebut asma-asma Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah berikan kemudahan untuk beribadah. Allah berikan kemudahan untuk berzikir, sehingga pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan kita untuk berjamaah salat subuh berjamaah yang nilainya luar biasa. Amalan yang paling mulia, amalan setelah amalan penduduk langit. Mudah-mudahan ibadah salat kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terpelihara salat 5 waktu ini, sehingga benar-benar kita menjalankannya dengan khusyuk, ta'zim, sehingga Allah mendapatkan rahmat, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kajian Sulukul Murid, buku yang dibacakan oleh Ustaz Miftah Suralasi, akan dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah, untuk menyampaikan kita kepada keluarga kita, sehingga anak-anak kita atau cucu-cucu kita mendapatkan akhlak atau adab yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan doa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kepada Ustaz Miftah Surur, dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Kita mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi yang cerah ini dengan sabda beliau, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa menjaga salat di 2 waktu yang dingin,
dijamin masuk surga. Disampaikan bahwa sholat bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Maka kita di pagi hari ini sudah sholat subuh berjamaah pula. Mudah-mudahan dengan ini Allah ridha kepada kita. Allah tuntun kita menjalani hari ini dengan kebaikan semuanya dan diberkahi. Yang selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, sholat subuh dan sholat asar adalah dua waktu di mana malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian untuk turun ke bumi mencatat amal perbuatan manusia. Ketika subuh begini ada malaikat yang naik ke atas. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku di bumi? Padahal Allah Maha tahu. Tapi bertanya kepada malaikat, bagaimana kamu itu meninggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, mereka beribadah kepadamu. Sholat subuh kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada hari ini adalah thalabur rizqi. Thalabur rizqi. Pembahasan kita adalah thalabur rizqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, manusia itu ya ada yang mukmin, ada yang tidak, ada yang nakal, ada yang baik. Allah seru seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi, manfaatkan apapun yang ada di bumi. Kalau makanan ya dimakan, kalau sesuatu yang lain ya dimanfaatkan. Halalan thayyiba, syaratnya yang halal yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan karena dia sesungguhnya musuh yang nyata. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari ayat ini dan yang kita lihat dalam kenyataan dalam hidup ini, yang bisa menikmati bumi ini secara utuh adalah manusia saja. Kambing makanannya apa Pak? Rumput. Satu itu doang. Dia nggak bisa bikin kreasi makanan, nggak bisa. Kalau manusia rumputnya dimakan, kambingnya dimakan. Apapun yang ada di dunia hanya manusia yang mampu menikmati. Hewan-hewan dinikmati, tumbuh-tumbuhan dinikmati. Yang di atas bumi dia nikmati, yang di bawah bumi dia menikmati. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah, manfaatkanlah, pergunakanlah apa yang ada di muka bumi ini, semua untuk kita. Syaratnya halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Oleh sebab itu pembahasan kita hari ini tentang mencari rezeki. Yang hari ini mencari rezeki ini kita ada di zaman di mana Rasulullah SAW sampaikan akan datang dari umatku orang-orang yang tidak peduli lagi dengan rezekinya. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Ini sekarang tiba masanya.
Makanya hari ini orang main slot, tahu slot Pak ya? Slot itu, tahu Pak slot? Nggak tahu? Slot itu judi online itu. Ya, judi online. Kalau menang, itu ngomongnya begini, alhamdulillah rezeki anak soleh katanya. Nah, anak soleh kan nggak main slot terusnya. Menang judi saja rezeki anak soleh katanya. Ya, itu karena zaman kita adalah zaman di mana orang mencari uang, mencari harta itu sudah semaunya. Kita sudah tiba di zaman yang disampaikan oleh Nabi. Akan datang masanya manusia tidak peduli lagi dengan dia mencari rezekinya. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Ya, maka kita belajar karena mencari rezeki ini bagian daripada hal yang dapat menyelamatkan kita atau menjerumuskan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah rezeki itu adalah masalah yang setiap hari bergumul dengan kita, tidak pernah lepas. Orang sehat butuh makan, orang sakit butuh makan. Orang dewasa butuh makan, anak kecil butuh makan. Jadi masalah rezeki adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari manusia, baik dia mukmin ataupun tidak beriman. Maka kita harus berhati-hati. Diminta oleh Quran untuk kita memperhatikan halal haramnya. Al-lahmu nabata min haram fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas baginya. Mudah-mudahan Allah jadikan rezeki kita halal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wal takun ayyuhal muridu hasanadh dhanni bi rabbika annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfazuka wa yaqika wa yaqiluka ila nafsika wa la yaqiluka ila nafsika wa la ila ahadin minal khalqi fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsi annahu 'inda dhanni 'abdihi bih wa akhrij min qalbika khawfal faqri wa tawaqqu'il hajati ila nas. Muallif menyampaikan, penulis kitab ini Syekh ya Alwi Al-Haddad ya. Beliau menyampaikan wal takun, jadilah engkau ayyuhal muridu, wahai para murid sekalian, hasanudz dzanni bi rabbika, untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berbaik sangka kepada Allah. Dalam hal apapun kita baik sangka. Orang kalau berbaik sangka kepada Allah setiap hari, hatinya tenang. Tidak pernah gelisah karena dia berbaik sangka. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau setiap hari di pagi hari mengatakan, ya Allah, saya berbahagia di hari ini karena rahmat-Mu. Ya Allah, pagi ini saya bahagia ya Allah. Rahmat-Mu kepadaku luar biasa banyak. Alhamdulillah saya bahagia ya Allah. Kok pagi itu kita ucapkan begitu, hati kita tenang hari ini. Insya Allah. Bapak-bapak menyampaikan, ya Allah, pagi ini saya bahagia. Pagi ini saya bahagia ya Allah. Kenapa saya bahagia? Pagi hari ini saya sholat subuh berjamaah pula. Alhamdulillah ya Allah, pagiannya aku sehat. Alhamdulillah aku bahagia ya Allah, aku bangun keluargaku masih utuh. Aku bahagia ya Allah, aku hari ini tidak khawatir rezeki untuk hari ini. Aku bahagia ya Allah, aku bahagia ya Allah. Husnudzon kepada Allah. Jadi kita kalau selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Apa yang kita harus husnudzoni dari Allah? Annahu yu'inuka, dia akan membantumu. Allah akan bantu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dunia ini sebenarnya nggak ada yang berat-berat amat. Oleh Allah sudah ditakar semuanya. Sholat subuh, ada yang mengatakan, oh saya sholat subuh beratnya luar biasa. Coba kalau saya tanya, bapak-bapak di sini sholat subuh begini merasa berat atau tidak? Tidak.
Kita nggak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang tapi subuh begini merasa berat. Kenapa? Memang dasarnya suudzon kepada Allah. Oh, saya kalau subuh begini nggak bisa bangun. Saya nggak bisa. Bahkan ada orang yang memang setiap hari itu disetel bangunnya jam 6. Muslim lagi. Memang disetel. Dikiranya kalau subuh itu mengurangi jam istirahat. Oh, saya hari ini tidurnya jam 2 saya. Nggak cukup saya kalau setiap hari ini harus bangun subuh, nggak cukup istirahat saya. Masya Allah. Seandainya orang-orang yang mengatakan begitu tahu rasanya bahagianya sholat subuh, tidak mungkin dia akan begitu. Dia merasa nikmat tidur karena dia belum bisa membandingkan rasanya antara tidur subuh dengan bangun sholat subuh. Kalau dia benar-benar bandingkan, niscaya dia akan sholat subuh setiap hari. Karena antara tidur di waktu subuh dengan sholat di waktu subuh, kebahagiaannya beda. Orang yang sholat subuh itu bahagianya bertingkat-tingkat. Daripada orang yang tidur sampai jam 6 kemudian, seger badan saya. Yang bangun subuh jauh lebih segar. Itu sudah pasti. Karena orang yang bangun subuh dia punya harapan besar kepada Allah. Jaminan dari Nabi luar biasa. Annahu yu'inuka, kita merasa dibantu oleh Allah. Salat begini kita dibantu oleh Allah. Jalan ke masjid dibantu oleh Allah. Berdiri di antara shaf orang salat begini dibantu oleh Allah. Ini indah Pak, Masya Allah. Termasuk di Babul Jannah ini masjid yang alhamdulillah salat subuhnya masih luar biasa banyak. Ada berapa? 4 shaf atau 5 shaf. Masih banyak salat subuhnya alhamdulillah. Kita harus husnudzon bahwa kita ini dibantu oleh Allah dalam segala hal kita, dengan syarat kita husnudzon, baik sangka. Ya Allah, Allah itu maha baik, Allah itu sangat baik. Saya ini ya, apalagi orang ini babnya mencari rizki. Orang Islam itu nggak boleh suudzon sama Allah. Wong yang nggak sholat saja rizkinya Allah luaskan. Kadang orang yang sholat itu suudzon kepada Allah. Ya Allah, aku ini sudah sholat, rizkiku kok begini-begini saja. Itu namanya suudzon. Yang nggak sholat saja dicukupi, bagaimana bisa yang sudah sholat suudzon kepada Rabbnya? Tidak boleh. Jadi husnudzon, annahu yu'inuka, bahwa Allah itu membantu semua urusan kita. Wa yakfika, Allah mencukupi kita. Allah mencukupi kita, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kita minta, yang kita tidak minta saja Allah cukupi. Coba bapak-bapak kalau bangun begitu, kalau lagi berdoa, ada nggak yang berdoa, ya Allah hari ini mudah-mudahan jantungku ini bisa berjalan normal, sampai detail begitu? Ada? Ya Allah mudah-mudahan hari ini saya nggak sesak napas saya bisa normal. Nggak ada. Doanya itu minta duit mulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kaya ya Allah, kaya ya Allah gitu. Yang tidak kita minta itu kesehatan badan. Kadang kita nggak minta secara detail, tapi Allah cukupi. Sekalipun kita lupa, sekalipun kita nggak pernah minta, Allah cukupi. Wa yakfika, Allah cukupkan kita. Ya. Dulu waktu belum punya anak, orang nikah belum punya anak, itu doa minta anak. Barangkali doa minta anak. Kalau sudah punya anak satu, nggak doa lagi, jadi lagi gitu aja. Kenapa? Dia sudah tenang, husnudzon. Alhamdulillah saya sudah punya anak nih. Yang kedua, emang doa lagi, ya Allah saya minta anak lagi. Begitu, bapak-bapak kira-kira? Begitu nggak? Enggak, rata-rata. Sudah punya anak satu, dia nggak doa lagi, ya Allah saya pengen punya anak lagi. Enggak. Kebanyakan dia sudah kalau punya anak satu, hatinya tenang. Alhamdulillah saya punya anak, berarti saya bisa punya anak, normal saya ini. Akhirnya nggak pernah doa lagi saja anaknya sampai 7. Kenapa? Allah cukupkan. Allah cukupkan. Wa yakfika wa yahfadhuka, Allah juga memelihara kita. Allah pelihara kita.
dengan pemeliharaan yang sempurna terhadap kita. Jadi husnudzon. Wa yaqika, dan melindungi kita. Wala yakiluka ila nafsika, dan Allah tidak menyerahkan urusan kepada diri kita. Ini penting. Allah itu nggak pernah menyerahkan urusannya kepada kita 100%, itu nggak pernah. Karena kalau semua urusan diserahkan kepada diri manusia, hancurlah kita ini. Kenapa begitu? Iya. Kalau tubuh kita ini diserahkan kepada kita, bagaimana kapan jantung berdetak? Kapan paru-paru harus kemudian bekerja? Bagaimana napas kita bekerja? Kalau diserahkan kepada diri kita, habislah kita. Maka Allah tidak pernah menyerahkan urusan kita kepada diri kita. Jadi husnudzon, semua hal itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila ahadin minal khalqi, dan alhamdulillah diri kita tidak pernah diserahkan maslahatnya kepada orang lain daripada makhluk ini. Enggak pernah. Allah cukupkan kita semuanya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala qad akhbara an nafsihi annahu 'inda dhanni 'abdihi bi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Dia sesuai prasangka hambanya. Masya Allah. Rasulullah itu orangnya sangat optimis. Ini ngomong-ngomong masalah husnudzon, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu mengajarkan kita optimisme yang luar biasa. Bayangkan, ini satu kisah, satu contoh. Ketika Rasulullah waktu itu gali parit perang Khandaq. Perang Khandaq gali parit, waktu itu umat Islam kelaparan. Masya Allah, kelaparan luar biasa. Orang-orang munafik pada minggir-minggir. Ya, kalau ngikuti Muhammad ini kita gak ada masa depan, ini madesu, masa depan suram. Setiap hari kelaparan dikepung oleh orang-orang musyrik di kota Madinah yang kecil. Gali parit untuk bertahan diri, makanan tidak ada, lapar luar biasa. Itu Nabi. Tapi beliau optimis. Memang beliau dibimbing oleh wahyu, tapi untuk hal-hal tertentu beliau mengajarkan optimisme luar biasa. Gali parit, kelaparan, dipukul itu batu, sahabat gak kuat, ganti sahabat mukul gak kuat, yang satu lagi mukul gak kuat. Lalu Rasulullah SAW datang. Kelaparan Nabi itu ketika gali parit, sahabat ngeluh, ya Rasulullah lapar. Dibuka di perutnya ada satu batu, diganjel rapat-rapat perut itu. Karena kalau kendor begini kerasa, maka batu taruh perut diganjel yang rapat supaya nggak kerasa lapar banget, padahal lapar. Ternyata Rasulullah batunya 2, saking laparnya. Waktu gali parit, Bismillah, Allahu Akbar, dipukul, batu itu pecah oleh Nabi. Dipukul oleh Nabi, pecah batunya. Lalu beliau mengatakan, telah ditunjukkan kepadaku kerajaan Persia. Nanti akan takluk itu Persia. Dipukul lagi batunya, jeblar, akan ditaklukkan Romawi. Jeblar, akan ditaklukkan Yaman. Kerajaan Yaman, taklukkan kerajaan-kerajaan itu. Artinya kalau 2 kerajaan besar Romawi Persia itu ditaklukkan, berarti Islam akan jaya. Karena waktu itu yang namanya kedikdayaan itu ya Persia Romawi itu. Nah, terus sahabat-sahabat yang yakin, Masya Allah, kita akan menjadi penguasa ini, Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Orang munafik mengatakan, ya elah, sekarang aja kelaparan, mimpi lagi untuk menguasai Persia Romawi. Sekarang saja kelaparan, bagaimana bisa menguasai Persia Romawi? Kalau sekarang barangkali Amerika begitu, ada daerah negeri miskin tiba-tiba mimpi menguasai, ngalahkan Amerika. Ya, seperti mustahil. Dulu juga begitu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan husnudzan billah. Sahabat-sahabat sepeninggal perang parit, perang Khandaq itu nunggu janji Rasulullah ini.
Ditunggu oleh sahabat, kapan masanya Romawi Persia hancur, kapan masanya? Akhirnya betul, beberapa sahabat Nabi yang masih hidup menyaksikan bahwa Romawi Persia itu tumbang. Ini kan luar biasa. Terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, husnudzon. Ketika Nabi dakwah di Taif, ini Nabi mengajarkan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dengan baik sangka yang sempurna. Rasulullah dakwah di Taif itu disambut dengan meriah atau tidak, Pak? Meriah banget. Disambut meriah, gimana enggak meriah? Anak-anak pada teriak, orang gila, disambut meriah, tapi meriahnya dengan keburukan. Lempari batu baginda Nabi. Masya Allah. Coba kita lihat perbandingan antara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Nuh Alaihi Salam. Nabi Nuh itu sama-sama dakwah. Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Lama. Nabi Nuh ngeluh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara. Dan terusnya ayat. Ya Allah, aku ini sudah dakwah, ya Allah, siang malam aku dakwah. Kalau aku dakwah mereka malah lari. Kalau aku sebutkan mereka supaya diampuni Allah, ditutup telinga mereka. Sampai pada akhirnya Nabi Nuh merasa bosan. Bukan bosan, tapi Nabi Nuh itu merasa sudah jengkel dengan kaumnya. 950 tahun dakwah. Akhirnya beliau berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi. Coba Nabi Nuh dakwah, karena 950 tahun itu yang ikut gak ada 100, Pak. Kira-kira 950 tahun gak ada yang ikut, itu dakwahnya sukses apa gagal? Gak ada dakwah gagal itu. Dakwah itu gak ada kata gagal. Sekalipun gak ada pengikut, selama dia itu tetap dakwah, sukses dia. Kenapa? Memang hidayah yang memberikan adalah Allah. Nabi Nuh tidak gagal, Nabi Nuh tidak pernah gagal. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang ikut tidak sampai 100. Nabi Nuh tidak gagal. Karena dalam dakwah tidak ada kata gagal. Sekalipun dia nggak sukses untuk menjadikan orang masuk ke dalam Islam, setidaknya dia tetap mengistiqomahkan dirinya di jalan Allah meskipun sendirian. Gak masalah. Tapi Nabi Nuh doa pada akhirnya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, ini kalau orang kafir ini ya Allah enggak Engkau binasakan, mereka nanti menyesatkan umat. Ya Allah, ini orang kafir segini banyak ini, kalau dipelihara, kalau enggak dimusnahkan nanti menyesatkan umat. Wala yalidu illa fajiran kafara. Nanti kalau mereka itu punya anak, anaknya kafir juga. Oh, bapaknya begitu, anaknya pasti begitu nanti. Dikabulkan atau tidak oleh Allah? Doa supaya kaum yang kafir dibinasakan dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Allah itu mendengar doa para jamaah sekalian. Makanya kalau doa kita itu yang baik-baik saja. Karena Nabi Nuh berdoa supaya kaum yang kafir dibinasakan saja, dikabulkan. Banjir bandang, yang kafir-kafir habis total.
Yang tinggal yang mukmin bersama dengan Nabi Nuh di kapal itu. Kita lihat hasilnya. Setelah orang-orang mukmin itu selamat, keturunannya terus jadi mukmin baik semuanya, apa ada yang kafir lagi? Keturunan mereka. Ya ada, Abu Jahal, Abu Lahab dia masuk dalam keturunan Nabi Nuh itu. Fir'aun juga masuk. Artinya Nabi Nuh alaihissalam kan berangan-angan kalau seandainya nanti yang hidup hanya yang beriman, nanti punya anak-anaknya beriman, cucunya beriman, semuanya beriman. Kejadian atau tidak? Tidak kejadian. Yang kufur-kufur sudah dimusnahkan, tapi kenyataannya keturunannya pada akhirnya memang baik, akhirnya muncul yang mulai nggak baik, mulai kafir lagi. Lihatlah Rasulullah husnudzonnya kepada Allah. Di Taif disiksa, dilempari, diolok-olok. Malaikat menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, maukah gunung ini aku timpakan kepada penduduk ini? Jangan, kata Nabi. Bahkan aku berharap dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Husnudzon. Yang kafir kan bapaknya. Ini yang sulit saya dakwai kan bapaknya. Loh, saya berharap nanti kalau bapaknya nggak mau beriman, mudah-mudahan anak mereka yang beriman. Jadi tenang saja, nggak usah dibinasakan. Kalau bapaknya sulit dinasihati, anaknya jadi soleh insya Allah. Terjadi atau tidak doa Nabi ini? Terjadi. Taif akhirnya jadi negeri yang dipenuhi oleh orang Islam. Gak jauh dari masa Nabi. Di masa Nabi saja Taif sudah berubah. Keturunan mereka akhirnya menjadi orang-orang beriman. Ini kekuatan husnudzon, kekuatan baik sangka. Makanya hari ini kalau bapak-bapak punya anak, dibilangi masih sulit, anaknya sekarang sudah kerja, semakin kerja semakin jauh dari kita, rumahnya pun jauh, kadang ada tidak mengenakkan dari anak-anak kita. Husnudzon saja kepada Allah. Husnudzon. Kita itu jadi orang tua berpandangan luas. Kalau tidak panen sekarang boleh jadi nanti setelah kita nggak ada anak kita tobat. Jadi kalau anak-anaknya akal begitu santai saja. Doa kita yang penting, ya Allah jadikan anak saya anak-anak yang soleh, yang selalu menyembah kepadamu, yang selalu ini. Husnudzon. Husnudzon. Dan kita ini nggak harus melihat panen itu di depan mata kita. Jadi yang penting kita berusaha jadi orang tua. Husnudzon kepada Allah. Ya. Wa akhrij min qalbika, keluarkan dari hatimu khaufal faqri wa tawaqqu'il hajati ilan nas. Keluarkan dari hatimu takut miskin dan butuh kepada manusia. Takut miskin ini harus kita hilangkan. Sejak kapan Pak kita takut miskin itu? Dulu waktu kecil kita takut gak besok itu kita makan apa gitu. Waktu kecil ada yang takut begitu main, kemudian saya nanti sore makan apa ya, besok makan apa ya. Ada rasa takut itu enggak? Enggak. Waktu SD kita nggak mikir itu juga, nggak pernah takut juga miskin. Waktu SD kita nggak pernah takut miskin. Santai saja menjalani kehidupan. Waktu SMA juga sama, kita masih belum takut miskin. Biasa saja hidup, main-main saja. Waktunya belajar, nggak pernah takut miskin. Kapan takut miskin ini muncul? Justru kadang ketika orang sudah bekerja. Dulu waktu SD nggak kerja nggak takut miskin. SMP belum kerja nggak takut miskin. Giliran sudah kerja, punya pekerjaan, takut miskinnya muncul. Padahal waktu itu dia sudah punya penghasilan. Aneh banget. Waktu belum punya penghasilan, dia memang orang SMA itu punya duit berapa, tapi nggak pernah dia ketakutan miskin.
Muncul-muncul ketika justru sudah kerja. Mulai dunia kerja, dia memasuki dunia kerja. Ternyata gaji pertama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh, gimana nanti hidup saya? Gimana nanti hidup saya? Ketambahan punya istri, kadang istrinya nuntutnya banyak. Ya Allah, ini gimana ini? Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Akhirnya takut miskin itu muncul. Ya, takut miskin itu muncul. Maka kita harus hilangkan dari jiwa kita khaufal faqri, takut miskin. Miskin itu boleh jadi keadaan takdir Allah. Takdir Allah. Orang miskin itu takdir Allah. Tapi kalau takut miskin itu beda. Boleh jadi orang yang punya perasaan takut miskin itu oleh orang terkaya. Karena ini perasaan saja, takut miskin. Dan boleh jadi takut miskin itu tidak dipunyai oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya, Pak, sampean kok begitu hidupnya? Ya, alhamdulillah bisa makan untuk hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa apa-apa meskipun nggak cukup amat, duit saya nggak banyak, tapi alhamdulillah cukup, nggak takut miskin. Ya. Saya punya kawan S2 ekonomi. Sekarang kerjaannya gembala kambing. Anaknya, mungkin sekarang anaknya sudah 8 kali. Gembala kambingnya di perkotaan. Nyari rumput, nyari apa. Dia kalau ditanya masalah rezeki, alhamdulillah saya ini selama ini cukup aja. Orangnya rajin ke masjidnya luar biasa. Tidak pernah dia takut miskin. Saya itu kadang sampai malu sama Allah. Orang kayak saya begini kok dicukupin. Kadang saya itu baru kepikiran, ya Allah, ini gula habis, saya mau beli gula. Tiba-tiba ada aja tamu datang. Assalamualaikum Pak, ini mau bertamu begini. Oh iya silahkan. Ternyata bawa gula. Begitu. Orang hidup di perkotaan, punya kambing banyak. Dalam prinsipnya selama saya kenal beliau, namanya takut miskin itu nggak ada. Santai dijalani kehidupan. Sampai itu S2 ekonomi loh Pak begini, harus biarin aja. Dia nggak mau kerja kantoran begitu. Dia nggak mau hidupnya terikat. Akhirnya dia melihara kambing. Karena dia yakin insya Allah itu pasti nyukupin. Dan di masjidnya rajin banget. Ya, anak-anaknya alhamdulillah sekolah. Butuh duit jual kambing. Butuh duit jual kambing. Beberapa waktu lalu saya ke Subang. Ada orang sudah sepuh gitu, gembala kambing. Kambingnya banyak, ada 20-an lebih. Gembala gitu. Pak gimana, sehat? Ini kambing begini, Masya Allah luar biasa ya. Iya, saya itu semenjak anak saya SMP, kambing saya itu cuma 4. Sampai sekarang anak saya lulus kuliah ya dari kambing ini. Jadi banyak anak saya waktunya sekolah, kambing 1 saya jual. Anak saya waktunya sekolah, kambing saya ada, saya jual. Bayar kuliah, kambing saya jual. Ya begitu aja, kegiatannya setiap hari, tiap sore ngangon kambing. Bapak-bapak kalau mau ke pesantren Baitul Quran Subang silakan, sono itu indah sekali. Itu kalau sore-sore gembala kambing, cukup, nggak pernah takut miskin. Nggak pernah takut miskin. Padahal setiap hari kegiatannya gembala kambing. Nggak takut miskin. Takut miskin atau tidak itu masalah mental, masalah jiwa berkenaan dengan husnudzon kepada Allah. Kalau orang semakin besar rasa husnudzon, rasa berbaik sangka kepada Allah, takut miskin itu nggak ada. Ya, tidak ada. Dia berjalan saja. Yang penting bagi dia adalah bagaimana dia bekerja seprofesional mungkin, mencari rizki dengan cara sebaik mungkin. Masalah rizki urusan Allah. Wahdar kullal hadar min ihtimami bi amri rizki wa kun wathiqan bi wa'di rabbika wa takafulihi bika wa haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
Kata beliau, dan hati-hatilah kamu dari mementingkan masalah rizki. Artinya mementingkan masalah rizki ini adalah kadang-kadang sampai melupakan ibadah yang wajib yang lain. Gara-gara alasan rizki meninggalkan yang lain, meninggalkan perintah Allah yang lain. Kamu kenapa kok nggak pernah puasa? Waduh, kerjaan saya berat. Tiap tahun selalu berulang pertanyaan itu kepada saya. Pak Ustadz, saya ini kuli bangunan, boleh nggak saya nggak puasa? Setiap tahun pasti itu muncul. Ada orang nanya, Pak Ustadz, saya kuli bangunan, boleh nggak saya nggak puasa? Emang kenapa? Berat sekali Pak Ustadz puasa itu kalau jadi kuli. Jawaban saya juga setiap tahun sama. Lalu saya itu juga puasa, saya juga pernah jadi kuli waktu Ramadan. Saya itu kebetulan punya pengalaman jadi kuli begitu itu sering dulu Pak, waktu Ramadan. Perasaan saya berat tapi kuat. Kenapa? Niat. Ada orang beralasan, Pak Ustadz gimana saya ini? Itu loh pasti sholat saya itu teledor. Saya kadang nggak sholat, kenapa? Sibuk dengan pekerjaan saya. Namanya wahdar, hati-hatilah mementingkan masalah rizki. Jadi sampai nggak sempat ibadah wajib saja kadang ditinggal, alasannya cari duit. Kita bukannya wajib kita cari rizki nafkah untuk anak istri, betul. Wajib nyari rizki untuk anak istri, mencukupi kebutuhan anak istri. Tapi kalau sampai meninggalkan sholatnya, hati-hati. Wakun wasikon, jadilah orang yang percaya biwa'di rabbika, dengan janji Allah, wa takafulihi bika, dan janji bahwa Allah akan mencukupimu. Berdasarkan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Bapak Ibu sekalian, pernah lihat orang gila? Pernah ya? Lihat orang gila. Itu makannya ngambil dari mana biasanya Pak? Ngambil dari sampah. Setiap hari begitu. Begitu itu ada kira-kira orang gila yang kelihatan sakit perut gara-gara makan dari situ itu. Nah, pernah lihat habis lihat orang gila makan dari sampah lalu, aduh perut saya sakit. Tidak pernah kita dilihat begitu. Santai aja dia. Tidur nggak pakai baju, di luar dingin-dingin, ya nggak masuk angin. Orang gila itu Pak. Ya nggak ada yang mereka itu terus kemudian minta dikerokin atau butuh tolak angin, ya nggak ada. Ya santai aja nggak pakai baju bertahun-tahun begitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Karena Allah yang berjanji untuk mencukupi rizki hambanya. Kalau orang waras kayak kita, kalau nggak kerja, kalau nggak kita berusaha, ya rizki kita sempit. Nah, Allah itu menyesuaikan kebutuhan hambanya. Kalau Allah tarik akal dari seorang hamba, Allah cukupi dari sisi yang lain. Kok ya dia itu nggak pengen kok motor, ada motor nganggur begitu ya dia nggak nyuri. Allah cukupi dari sisi yang lain. Makanan adanya apa? Allah cukupkan. Meskipun busuk dimakan, karena Allah berjanji mencukupi rizkinya, ya nggak sakit. Karena rizkinya dia ada di situ. Nah, seandainya orang waras itu ikut-ikutan mengut sampah di situ, orang gila nggak kebagian itu nanti. Ya untungnya kok oleh Allah itu diatur begitu itu loh. Diatur kalau orang yang waras itu ngambilnya barang yang bagus-bagus, sehingga orang gila nggak kekurangan makanan. Seandainya di tempat sampah diambil juga, mereka udah nggak bisa bersaing sudah. Jadi mereka itu nggak punya saingan, ngambil dari mana-mana, oke saja, nggak ada saingannya. Tapi itulah janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang tanggung rizkinya. Ketika sudah ditanggung, tentu dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Kalau kita lihat tawon, Pak, tawon. Tawon itu kalau dia punya anak tuh, punya telur ditaruh di
rumahnya. Setelah itu ditutup oleh induknya. Itu tawon itu dikasih makan nggak sama induknya itu? Enggak. Di dalam situ dari mulai telur tinggal ditutup. Pada akhirnya nanti besar jadi tawon yang warna putih itu kemudian sampai menghitam. Kalau sudah menghitam baru dia kemudian pecah itu rumahnya, dia keluar. Siapa yang nanggung rezekinya tawon yang dari kecil tadi itu? Siapa yang nanggung rezekinya? Kalau bukan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dulu kita waktu kecil biasa ambil hewan emas-emasan. Emas-emasan itu biasanya yang emas-emasan kecil itu kan di dalam pohon tuh, di dalam batang-batang gitu. Biasanya kita nyari yang kering. Oh ini ada emas-emasannya itu, batangnya agak menggembung. Dilihat ada emas-emasan. Makan apa dia di situ? Siapa yang nanggung rezekinya? Dia belum kemana-mana. Allah yang tanggung rezekinya. Begitulah kalau Allah nanggung rezeki, maka kita nggak perlu khawatir. Nah, terkait dengan kita dan anak-anak kita harusnya mencari rezeki itu betul-betul diberikan selain keahlian untuk mencari rezeki. Anak-anak sekolah itu untuk mencari keahlian. Kamu bidangnya apa? Bidangnya apa? Bidangnya apa? Tapi lebih daripada itu harus dibekali bagaimana caranya mencari rezeki yang halal. Itu lebih penting. Karena kalau orang ahli cari duit, wah ahli betul dia. Tapi kalau tidak dibekali dengan bagaimana yang halal, bagaimana yang haram, itu membahayakan. Makanya beberapa waktu yang lalu ada yang tanya ke saya, Pak Ustaz, boleh atau tidak saya nyumbang untuk masjid dari uang judi? Ya, kamu menang? Iya Ustaz, menang 600.000. Menang judi slot 600.000, dia mau nyumbang ke masjid. Karena sekarang saya punya pengajian anak muda yang suka main judi lah, main macam-macam lah. Akhirnya apa? Dia tuh pengen bersih. Akhirnya apa? Boleh nggak saya nyumbang untuk masjid? Tapi dari uang judi. Boleh aja, taruh aja, sumbangkan saja. Oh boleh Pak Ustaz, ternyata boleh. Tak kira nggak boleh, tak kira nggak dapat pahala. Ya boleh, tapi nggak dapat pahala. Oh alah. Daripada kamu makan, kasih ke masjid. Nah, sekarang anak-anak itu ada sisi baiknya, dia pengen sedekah, tapi masalahnya itu tadi, dari uang judi mau sedekahkan juga. Jadi makanya anak muda sekarang masalah rezeki ini harus diterangkan baik-baik. Ini pelajaran ini bukan untuk kita, artinya itu untuk kita saja. Kalau untuk kita, pelajaran ini bapak-bapak sudah lewat, saya paham itu. Apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, bagi bapak-bapak sekalian, ini sudah lewat pelajaran ini. Saya paham betul, ini sudah disampaikan barangkali ribuan kali. Maksud saya disampaikan berulang itu, kita ini punya anak. Kita ini punya cucu. Ayo kita peduli. Ayo kita peduli. Jadi dari awal saya kajian, dari macam-macam, saya sebenarnya kadang sebagai ustaz paham. Ini pelajaran ada sudah lewat dari bapak-bapak ini. Kajian setiap pekan berapa kali pelajarannya lewat. Tapi maksud saya kita yang masih ngaji, yang masih istiqomah, mendengar lagi. Karena kita tanggung jawabnya bukan untuk diri kita saja. Kita punya anak, kita punya cucu, kita punya tetangga. Yang kita orang mukmin itu tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang ahli surga itu salah satu cirinya adalah saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu ciri-cirinya. Lah kita ngaji pelajarannya sudah lewat, pelajarannya sudah kita kuasai, kok diingatkan lagi? Karena tugas kita ada lagi tawasau bil haqq tawasau bis sabr. Itulah tugas kita. Sehingga jangan bosan-bosan untuk mendengar ilmu, karena tugas kita itu masih banyak. Tugas kita bukan terkait diri kita saja, tapi tugas kita untuk lingkungan kita menebarkan kebaikan, untuk keluarga kita menebarkan kebaikan, dimanapun kita tebarkan kebaikan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah.
Mudah-mudahan apa yang kita punya, apa yang kita nikmati, semuanya menambah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena rizki yang halal kalau dimakan itu menguatkan tubuh dalam untuk kebaikan. Kalau makanan itu haram dimakan, itu melemahkan tubuh untuk mengerjakan kebaikan. Itu sudah pasti. Pokoknya orang kalau makanannya halal, itu nanti untuk kebaikan itu kuat badannya. Tapi kalau makanannya haram, pasti lemah untuk mengerjakan kebaikan. Buktikan saja. Kok kita makan, nyoba nih, makanan kita sudah halal nih, halal banget. Lalu kalau mau ngetes, dites saja. Makan haram sekali dua kali, pasti ada kebaikan yang akan hilang dari kita. Orang biasanya tahajud, terus kemudian nyoba makanan haram, nggak bangun Pak. Coba saja kalau nggak percaya. Yang biasa tahajud tiba-tiba makan haram, Pak. Ini haram saya makan, saya nyoba katanya bener apa nggak? Coba aja, hilang nanti sholat tahajudnya. Kalau kita sudah bersihkan lagi, bangun lagi, begitu. Jadi makanan haram itu efeknya dahsyat luar biasa. Kalau kita makan lemah untuk kebaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki yang berkah, yang berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Sur tentang bahas rezeki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi manfaat untuk kita semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya kajian pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa tasbih kifarat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.